Kalau kamu pikir Bali cuma punya pantai dan villa mewah, coba deh nginep di tempat yang lahir dari letusan Gunung Batur. Ini dia Black Lava Camp Kintamani. Dan selamat datang di Bali. Halo guys, selamat datang di Langkaulia. Di channel ini, aku bakal share rekomendasi perjalanan, penginapan, kuliner, sampai masak-masak. Ikuti terus langkahku di YouTube, Instagram, dan TikTok. Siapa tahu langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. Let's go! Di perjalanan kali ini, kami coba sesuatu yang baru guys. Pertama kalinya, kami bawa bayi yang baru 7 bulan liburan ke Bali. Banyak yang bilang ribet banget jalan sama bayi, tapi justru di situ serunya. Di video ini, aku bakal ceritain gimana rasanya traveling bareng si kecil. Sekaligus kasih beberapa tips biar perjalanan kamu nanti juga tetap nyaman dan menyenangkan. So, tonton sampai habis ya. Dan ini dia beberapa tips sebelum terbang bersama bayi. Sebelum memilih penerbangan, ada beberapa hal penting yang perlu kamu perhatiin. Pertama, pilih jam perjalanan yang sesuai dengan ritme bayi. Ambil perjalanan di jam tidurnya, malam ataupun pagi sekali. Biasanya di jam ini, bayi bisa tidur nyenyak di pesawat tanpa rewel dan kamu pun bisa ikut tenang. Kedua, jangan lupa tanyakan dulu ke dokter, pastikan usia dan kondisi bayi kamu udah siap untuk naik pesawat. Dan apakah perlu surat izin dari dokter atau enggak. Sekarang, masuk ke tahapan persiapan sebelum berangkat. Pertama, kalian harus cari tahu lokasi ruang nursery di bandara. Ini penting banget buat kamu yang masih menyusui atau butuh tempat ganti popok. Lalu siapkan tas kecil khusus kebutuhan bayi. Isinya popok, tisu basah, baju ganti, selimut tipis, botol susu atau ASI perah, dan obat dasar seperti penurun panas atau minyak telon. Cuaca Bali tuh lembab dan berangin, jadi pastikan tubuh bayi tetap hangat, terutama di malam hari. Untuk makanannya siapkan MPASI sesuai usia bayi ya. Bisa bawa MPASI instan atau homemade yang tahan suhu ruangan. Pastikan bayi kalian tuh kenyang sebelum take off dan jam tidurnya pas. Dijamin deh, 100% bayi nggak akan rewel. Terakhir, siapkan alat pelindung telinga atau earmuff. Gunanya buat ngurangin suara mesin pesawat dan tekanan waktu take off atau landing. Ini tuh simple tapi penting banget buat kenyamanan bayi kamu. Oh iya, saat di dalam pesawat, pastikan bayi kamu aman, pakai seat belt khusus bayi. Biasanya pramugarinya yang bantu pasang ya. Kalau kamu pakai gendongan model peluk, itu juga aman dan nggak perlu sabuk tambahan lagi. Nah, itulah beberapa tips sederhana buat kamu yang mau terbang bersama bayi. Semoga perjalanan kalian tetap nyaman, aman, dan menyenangkan. Om Swastiastu Bali, selamat datang di Pulau Dewata. Setelah sekitar 1 jam di udara, akhirnya kami tiba juga di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan alhamdulillah, Yasmin aman banget selama penerbangan. Tidurnya nyenyak dan gak rewel sama sekali. Buat kami yang baru pertama kali bawa bayi naik pesawat, rasanya anak gak rewel sampai tujuan itu benar-benar lega banget guys. Nah, begitu keluar dari bandara, kita langsung disambut ikon utama Bandara Ngurah Rai Bali dengan tulisannya yang besar, Bali, yang selalu jadi spot foto wajib pas baru sampai di sini. Walaupun bukan pertama kalinya aku dan istri ke Bali, tapi tiap nginjekin kaki di tanah Dewata ini, hawanya tuh bahagia banget. Momen yang selalu bikin haru dan semangat di waktu bersamaan. Karena setiap kali datang ke pulau ini, selalu ada cerita baru yang menunggu untuk diceritakan. Nah, satu lagi tips nih guys. Kalau kamu bawa bayi, kalau waktunya dia makan, pastikan tetap dikasih makan ya. Biar nggak rewel dan nggak sakit karena telat makan. Sekarang kita akan menuju Kintamani ya guys. Tujuan utama kita kali ini yaitu Black Lava Camp Kintamani. Oh iya, jadi mobil yang kami pakai ini kami sewa di Wirasana Airport Rent Car Bali ya guys. Harganya murah, adminnya juga responsif banget, dan mobilnya juga sehat banget guys. Recommended banget kalau kalian cari sewa mobil dari bandara. Nah guys, perjalanan ke Kintamani itu jauh banget ya. Tapi semua capeknya tuh langsung terbayar pas sampai. View-nya beneran cakep banget guys. Gunung Batur menjulang gagah, dan di bawahnya ada danau yang super cantik. Ini bukti kalau Bali tuh nggak cuma soal pantai, tapi juga punya keindahan alam pegunungan yang nggak kalah menenangkan. Dan pastinya worth it banget buat masuk daftar destinasi kalian kalau kalian main ke Bali. Nah, sebelum ke penginapan, kami mampir dulu ke Montana Del Cafe. Soalnya, udah pas jam makan siang juga nih.
Jadi sekalian isi energi dulu sebelum lanjut ke Black Lava Camp. Nah, kalau kalian bawa mobil ke sana, perlu tahu ya, mobil pribadi itu nggak bisa langsung masuk ke area penginapan. Nanti kalian akan dikasih titik koordinat untuk parkir tamu Black Lava Camp, dan dari sana bakal dijemput oleh staf mereka pakai mobil khusus antar jemput. Soalnya akses jalan ke lokasi masih dalam perbaikan dan cukup ekstrim. Jadi kalau mobil kalian bukan tipe yang off-road, mending pakai mobil jemputan aja ya. Tapi kalau naik motor masih bisa langsung sampai ke lokasi kok. Nah, ini dia area parkirnya guys. Dan di sebelah sini ada area lobby Black Lava Camp ya. Di sini juga mereka jual berbagai merchandise khas Black Lava, mulai dari kaos, topi, sampai tote bag buat kenang-kenangan. Dan saat proses check-in, biasanya kita akan diminta buat pilih menu sarapan untuk besok pagi. Jadi nanti pas pagi hari, makanannya udah langsung siap dan tinggal disantap aja. Di sini sistemnya bukan buffet ya guys, tapi a la carte. Jadi kita pilih menunya sesuai selera dan mereka bakal siapin secara personal untuk tiap tamu. Setelah check-in, aku langsung diantar menuju kamar oleh stafnya, dan yang bikin salut, mereka sigap banget guys. Bahkan sampai bawain payung karena hujan gak berhenti-berhenti. Pelayanannya keren sih, benar-benar terasa ramah dan profesional. Begitu jalan menuju area dom, suasananya langsung berubah. Anginnya sejuk, kabut tipis mulai turun, dan suara hujan yang nyentuh daun-daun di sekitar bikin suasananya makin tenang. Jalan setapaknya kecil, dikelilingi taman dan dom putih di kanan kiri, kayak lagi jalan di area glamping Eropa tapi versi tropisnya Bali gitu. Beberapa spot juga udah disiapin lampu taman, jadi terasa hangat dan cozy banget. Asli guys, glamping di sini tuh cakep banget. Kalian harus cobain untuk nginep di glamping ini guys. Dan pas jalan, aku sempat lihat ada salah satu room yang lagi didekorasi pakai kelopak bunga mawar. Kayaknya buat tamu yang honeymoon deh ini guys. Romantis banget deh. Semakin mendekati Potato 9, view-nya makin terbuka lebar. Kelihatan hamparan lembah dan danau. Sayangnya, karena hujan, Gunung Batur masih ketutup kabut nih guys. Tapi kebayang sih, kalau cuaca cerah, pasti gagah banget kelihatannya. Di dekat situ juga ada view deck, spot foto yang keren banget. Bisa buat sekedar lihat pemandangan, main sama keluarga, atau sambil foto-foto dengan latar pegunungan. Dan ini view dari decknya guys. Kelihatan deretan dom putih yang cantik banget berjajar di tengah hijaunya pepohonan. Walaupun masih gerimis, pantulan air di atas deck tuh bikin suasananya makin syahdu. Dan dari sini juga kelihatan area resto dan pool di bagian atas ya guys. Dan setiap dom punya karakter sendiri, ada yang kecil, ada yang besar. Semua menghadap langsung ke area lembah dan Gunung Batur. Tempat ini cocok banget buat yang cari ketenangan atau sekedar mau menikmati suasana sejuk di tengah alam. Dan ini dia area kami, Potato 9. Dom Potato paling premium di Black Lava Camp. Begitu masuk, suasananya langsung terasa private banget. Dikelilingi pagar kayu dan halaman kecil di depan. Dan begitu pintunya dibuka, langsung kelihatan hamparan lembah hijau dengan hammock dan kursi santai di teras kayunya. Walau hujan, suasananya tetap tenang dan adem banget. Tempat yang pas buat istirahat sambil nikmatin udara sejuk Kintamani. Oh iya, menariknya, cuma tipe ini yang punya pagar tertutup, mungkin karena adanya bathtub di luar, jadi seluruh areanya memang dibuat super private. Sekarang kita lihat area dalam kamarnya ya. Yuk masuk. Nah, itu dia, Yasmin dan istriku. Kayaknya mereka capek banget deh, langsung selonjoran begitu sampai. Hehe, suasananya hangat dan cozy banget ya guys. Apalagi setelah hujan dari tadi, rasanya tuh langsung pengen rebahan terus di sini. Di dalam kamarnya juga udah disiapin fasilitas lengkap, ada pemanas air, teh, kopi, air mineral, sampai dental kit. Walaupun konsepnya glamping, tapi fasilitasnya udah kayak hotel ya guys. Keren sih. Dan di samping tempat tidurnya juga ada kipas dan lampu baca atau bisa dipakai sebagai lampu tidur ya guys. Lanjut kita lihat area kamar mandinya guys. Nah ini dia yang jadi pembeda dari tipe Potato lainnya. Cuma di Potato 9 kamu bisa dapetin private bathroom dengan bathtub besar yang langsung menghadap ke view gunung dan lembah. Bayangin deh, berendam sore-sore di sini sambil lihat kabut turun, romantis banget. Kalian bisa ngalamin pengalaman mandi dengan view yang secantik ini. Keren sih guys. Fasilitas di sini juga lengkap, ada wastafel dari batu alam yang estetik banget, lengkap dengan sabun cuci tangan, 2 botol air minum, gelas kumur, dan hair dryer yang udah disiapin rapi ya guys. Terus ada cermin bulat besar, ini juga bikin area kamar mandi ini jadi makin estetik dan kelihatan modern banget. Dan area toiletnya juga bersih banget, simple tapi tetap estetik, dengan tanaman hijau yang bikin suasananya segar dan nyatu sama alam.
Bagian showernya juga unik banget guys. Pakai model rain shower dengan sabun dan sampo yang disediakan di tempat besar. Area mandinya terbuka langsung ke alam, jadi bisa mandi sambil menikmati udara segar Kintamani. Di bawahnya juga ada batu-batuan alam buat serapan air, bikin suasananya terasa natural dan nyatu sama alam. Cakep ya? Mungkin ini sebabnya area tadi dipagari guys, soalnya semuanya serba terbuka. Nah, pas sore kami cobain berendam santai di bathtubnya guys, yang langsung menghadap ke pemandangan. Tapi kami request dulu buat dipasangin gorden sama staffnya ya guys, biar lebih private. Soalnya kami nggak terbiasa mandi terbuka langsung ke alam gini guys. Tuh lihat, gordennya langsung dipasangin gitu guys, biar agak tenang mandinya. Dan ini dia drone view-nya guys, kelihatan cakep banget ya lokasi Black Lava Camp dari atas ini. Bener-bener epic banget, sayang banget sih, hujan gak berhenti-berhenti dari tadi, jadi aku cuma sempet naikin drone sebentar aja sebelum gerimis lagi. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian detail tipe kamar yang ada di Black Lava Camp ini ya guys. Pertama, ada potato 1-4, dom kecil berukuran 9 meter persegi ini bisa untuk 2 orang dengan satu kasur single yang besar ya guys. Kamar mandinya masih sharing, tapi view-nya langsung ke gunung dan danau, jadi suasananya nyegerin mata banget. Harga per malamnya mulai dari 500 ribuan, cocok banget buat kalian yang mau pengalaman glamping hemat, tapi tetap dapat view yang mewah. Lanjut ke tipe potato 5-7, ukurannya sedikit lebih luas, sekitar 16 cm persegi, tetap untuk 2 orang dengan satu kasur single besar ya. Kamar mandinya masih sharing, tapi area duduknya lebih lega dan langsung menghadap ke view gunung. Jadi pas banget buat yang pengen glamping dengan ruang yang lebih luas. Harga mulai 600 ribuan per malam, worth it banget buat suasana yang seindah ini. Dan untuk area potato yang terakhir, ini potato 8 dan 9 ya guys. Dua-duanya punya ukuran paling besar, sekitar 19 meter persegi dengan kasur queen. Bedanya, potato 8 sudah punya kamar mandi pribadi di dalam dom, sedangkan potato 9 ini yang paling premium ya guys, karena selain kamar mandi pribadi, juga dilengkapi bathtub outdoor dengan view langsung ke gunung. Dan kebetulan, kami menginap di potato 9 ini, yang menurutku udah paling nyaman dan punya pemandangan terbaik. Harga mulai dari 1 juta sampai 1,2 juta per malam, buat pengalaman glamping yang jauh lebih eksklusif. Sekarang kita lanjut ke area onion room ya guys. Pertama, onion 1 dan 2 yang posisinya ada di bagian paling kiri dekat area potato. Ukuran room sekitar 12 sampai 16 meter persegi dan masing-masingnya bisa untuk 2 orang. Dua tipe kamar ini, kamar mandinya masih semi private ya, jadi masih berbagi satu sama lain. Suasananya lebih bohemian dengan pemandangan langsung ke gunung dari balkon depan dom. Harganya mulai dari 800 sampai 900 ribuan per malam. Masih di area onion, ada onion 3 sampai 5. Ukurannya mulai dari 9 sampai 16 meter persegi. Masing-masing bisa untuk 2 orang juga. Tipe kamar ini, kamar mandinya masih sharing, tapi tetap nyaman karena lokasinya deket banget sama toilet utama di area tengah. View-nya juga menghadap langsung ke arah gunung dan desain dom yang unik dan cozy buat istirahat. Dan harganya mulai dari 600 ribuan per malam aja ya. Sekarang kita naik sedikit ke bagian atas. Di sini ada family suite 1 dan 2. Tipe ini paling luas di Black Lava Camp ya, sekitar 25 meter persegi, cocok banget buat pasangan atau keluarga kecil. Punya kamar mandi pribadi lengkap dengan bathtub, plus area hammock dan living space yang langsung menghadap ke gunung. Desainnya tuh cantik banget, perpaduan bohemian dan natural dengan harga sekitar 2.500 ribuan per malam. Dan terakhir ada suite room terdiri dari suite 3, 4, dan 5. Ukurannya sekitar 24 meter persegi dengan kapasitas 2 orang dan sudah dilengkapi AC serta kamar mandi pribadi. Tipe ini punya desain yang lebih modern, gaya industrial dengan kaca besar dan balkon menghadap langsung ke Gunung Batur. Harga per kamarnya mulai dari 1,5 sampai 2,5 juta rupiah tergantung tipe kamarnya. Dan sekarang kita mau jalan ke arah resto buat makan sore guys. Jalannya melewati deretan dom yang cantik-cantik banget. Semuanya dikelilingi tanaman hijau yang masih basah abis hujan. Udara di sini tuh sejuk banget guys, khas banget pegunungan Kintamani. Setiap langkah tuh kayak disambut suasana gemericik air dan aroma tanah yang lembab. Dan jalan setapaknya juga dibuat dari batu alam yang makin bikin aroma udaranya tuh makin enak guys. Berpadu sama rumput dan lumut di sekitarnya bikin suasananya terasa alami banget. Dan lihat deh, justru abis hujan gini langsung kelihatan Gunung Batur berdiri megah di depan sana. View-nya tuh keren banget, Masya Allah. Dom-dom di sini tuh bentuknya unik-unik ya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan kenapa dinamakan onion dan potato? Karena memang bentuknya mirip sama bawang dan kentang guys, tiap roomnya. Dan yang bikin makin cantik, di sela-sela domnya itu banyak pohon, ilalang, dan bunga warna-warni yang tumbuh liar tapi tertata rapi. Cakep ya?
Dan ini dia area restonya guys. Konsepnya semi outdoor dengan pemandangan langsung ke hamparan hijau dan Gunung Batur di kejauhan. Di pinggir restonya ada area komunal berbentuk melingkar, lengkap dengan kursi sofa mengelilingi fire pit. Biasanya malam hari tempat ini dipakai buat api unggun bareng tamu ya. Dan walaupun ini area api unggun, tapi di bagian atapnya ada lubang terbuka ya guys. Jadi walaupun apinya dinyalakan, asapnya bisa langsung keluar tanpa bikin area resto penuh asap. Elegan dan cozy banget. Dan ini dia area kolam renangnya guys. Posisinya persis di depan resto dan center langsung ke arah Gunung Batur. Tapi sayangnya pas kami kesini hujan terus guys. Jadi Yasmin belum sempat nyobain renang di sini. Dan di sebelah sini bagian barnya guys. Tempat para tamu bisa pesan minuman hangat atau menu ringan sambil menikmati pemandangan. Desainnya tetap senada, dominasi kayu dan batu alam bikin suasananya terasa hangat dan homey banget. Cuaca di sini cukup dingin ya guys, karena Kintamani memang udaranya sejuk banget. Apalagi posisi Black Lava Camp ini sejajar langsung dengan Gunung Batur. Jadi hawa ademnya tuh kerasa banget, terutama pas sore menjelang malam kayak gini. Dan karena hujannya kelihatan bakal awet dan malah makin deras, akhirnya kami mutusin buat balik ke kamar aja. Kami minta makanannya dianterin ke kamar biar bisa sekalian santai bareng keluarga. Dan ini dia yang kami pesan, 2 mie instan hangat dan 1 loyang pizza khas Black Lava. Serius deh, pizzanya enak banget sih. Tipis, gurih, dan pas banget dimakan sambil nikmatin suasana dingin Kintamani. Pas malamnya, kami akhirnya mutusin buat stay aja di kamar guys. Hujannya deras banget di luar, jadi nggak bisa keliling atau review area sekitar. Denger deh suara hujannya. Bikin suasana malam di Kintamani jadi makin syahdu. Selamat pagi guys. Ini dia suasana pagi di Black Lava Camp. Pagi ini masih syahdu banget guys. Kabut tebal masih menyelimuti area penginapan, bahkan Gunung Batur pun cuma kelihatan sedikit di bagian lerengnya aja. Oh iya, buat yang belum tahu, area Black Lava ini juga jadi salah satu spot populer buat sunrise trip ya guys. Biasanya tamu bisa turun ke bawah pakai jeep buat lihat matahari terbit. Tapi sayang banget nih, pagi ini kabutnya masih terlalu tebal, jadi kita putuskan buat nikmatin aja suasananya dari sini. Dan sekarang kita mau sarapan dulu guys. Kita mau menuju area resto, dan ya, gerimis lagi dong pagi ini. Mantul banget deh pokoknya. Hujan terus pas di sini. Dan makanan kita pagi ini adalah makanan yang kita pesan waktu check-in kemarin ya guys. Dan juga di sini ada beberapa pilihan tempat duduk ya guys. Ada yang model kursi biasa, ada kursi bar, dan sofa bed kayak gini. Kalau bawa anak kecil kayak kami, paling nyaman duduk di sini sih guys. Oh iya, untuk teh dan minuman hangat, kalian bisa ambil sendiri di area barnya ya. Jadi bebas mau refill sepuasnya. Dan ini dia menu sarapan yang kita pilih. Aku pesan menu western breakfast, ada omelet, sosis, dan kentang. Kalau istri pilih nasi goreng, biar lebih kenyang katanya. Soalnya masih menyusui juga kan. Dan kami juga pesen jus naga dan jus jambu, terus juga ambil cemilan ubi ungu goreng, roti-rotiannya, dan tentu aja buah segar juga ya. Bayangin aja, makan pagi sambil lihat langsung ke arah Gunung Batur kayak gini, dan ditemani udara sejuk, kabut tipis yang masih turun pelan-pelan, bener-bener suasana yang bikin tenang banget. Ini sih sarapan with a view ya guys. Dan demikian review dari kami guys. Semoga bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mau ke Bali dan nyari suasana yang sejuk, tenang, dan anti mainstream. Kalau kalian suka video kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys, biar channel kami makin berkembang. Dan siapa tahu, langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. See you guys!